pagi semuanya harus semangat ya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mencoba membahas tentang pesawat sederhana. Sebelum kita membahas pesawat sederhana, ketua kelas adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Untuk hari ini hadir semua ya. Sudah siap kita untuk mulai pembelajarannya? Tidak. Oke. Nah, baik, kita akan masuk ke pesawat sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi pesawat sederhana, kita telah mempelajari tentang apa itu usaha dan apa itu pesawat sederhana, ya. Nah, usaha itu apa? Ada yang tahu? Ya, sini. Biaya diberikan kepada satu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Oke. Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Ya. Alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, kita masuk ke materi kita. Nah, di sini ada gambar ya, dua orang wanita yang menaiki ya tangga yang berbeda. Nah, di sini ada pertanyaannya, aktivitas yang kalian lihat pada gambar itu apa? Perempuan sedang naik tangga. Iya, perempuan yang sedang naik tangga. Selain itu ada lagi aktivitasnya ya. Perempuan menaiki tangga yang berbeda. Nah, gambar yang Bapak tampilkan ini adalah ya konsep dari yang kita pelajari, yaitu tentang bidang miring. Nah, inilah salah satu contohnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, melalui wacana tentang bidang miring yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menentukan masalah otentik yang berkaitan dengan bidang miring dengan baik. Melalui diskusi kelompok yang dipandu LKPD bidang miring, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik bidang miring secara tepat. Nah, pada pembelajaran ini ada tahap yang kita lalui. Yang pertama yaitu pemberian masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian melakukan percobaan, diskusi, dan presentasi. Sekarang silakan dikeluarkan handphonenya, silakan dikerjakan pretest yang telah diberikan linknya. Penilaian yang akan Bapak ambil di dalam proses pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yaitu spiritual, kemudian sikap sosialnya. Nah, nanti dapat dilihat dari kerjasama kelompok. Kemudian penilaian keterampilan, nah ini diambil dari observasi dan penyelidikan kalian. Kemudian observasi kesesuaian. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, dilihat di sini ada suatu wacana. Dari pengamatan wacana ini, kalian tuliskan ya rumusan masalahnya, kemudian jawaban sementaranya. Ya, silakan dituliskan. Yang pertama, apa rumusan masalahnya yang membuat? Nah, kemudian yang kelompok di sana dengan menggunakan kapal, motor dapat masuk lebih mudah ke dalam rumah. ini kelompok di sini. Apa pengaruh panjang bidang miring terhadap kuasa pada sepeda motor? Oke, untuk kelompok di sini tadi dari rumusan masalahnya apa dugaan sementara jawabannya? Menggunakan bidang miring antara teras dan lampu di bawahnya. Kemudian bagian di sini Panjang bidang miring mempengaruhi kuasa atau gaya pada sepeda motor. nah, silakan kalian pahami, baca langkah-langkah yang ada di LKPD. Oke, selanjutnya ya, silakan kalian lakukan penyelidikan sesuai dengan LKPD yang ada, istilah ya, data-data yang ada. Silakan juga dibaca referensinya yang telah Bapak berikan. Ya, referensi untuk menguatkan dari penyelidikan kalian. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Selanjutnya kita mengembangkan dan menjadikan percobaannya. Yang pertama yaitu menganalisis prinsip kerja bidang miring. Nah, dilihatlah di sana ya,
eh, kalian jawablah pertanyaannya ya untuk langkah yang pertama menganalisisnya. Kemudian yang kedua menghitung keuntungan mekanik. Nah di situ juga sudah ada di dalam RKPD-nya untuk menghitung keuntungan mekanik dengan rumus panjang dibagi dengan tinggi, panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miringnya. Kemudian langkah ketiga, kalian ya buatlah grafik pengaruh panjang bidang miring tersebut yang ada di LKPD-nya. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir itu adalah membuat solusi dari apa yang kalian lakukan percobaan dan hubungkan dengan masalah yang ada tadi. Silakan dilakukan sekarang. Dari yang ku tahu, belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Nah sekarang kita lanjut ke pemecahan ya, proses pemecahan masalah yang telah kita amati tadi. Oke, yang pertama itu kelompok Chelsea, siapa perwakilan untuk memperbaiki presentasinya? Oke, ya silakan Chelsea. Perkenalkan, saya Chelsea Lucy Wijayakusuma dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, kami mendapat hasil bahwa motor dapat masuk dengan mudah ke dalam rumah dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya disesuaikan dengan tinggi teras. Panjang bidang miring bisa mengurangi kuasa karena bidang semakin panjang bidang miring digunakan, maka semakin kecil gaya kuasa yang dibutuhkan. Kemudian bidang miring tidak tinggi lantai rumah adalah semakin tinggi lantai rumah maka semakin panjang bidang miring. Yang dirancang tidak sesuai dengan ketinggian teras rumah, maka gaya kuasanya akan semakin besar. Oke, ada yang menanggapi yang untuk kelompok Erwin? Iya, Erwin silakan dulu. Ya, si Chelsea. Tadi kan Erwin bilang desain yang baik. Desain yang baik itu seperti apa? Nah, bagaimana desain yang baik itu Erwin? Dengan memperhitungkan tinggi, panjang bidang, serta gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Menggunakan prinsip bidang miring, semakin panjang papan bidang miring, maka semakin kecil gaya kuasa yang dibutuhkan. Telah dilakukan presentasi hasil dari 4 kelompok, maka Bapak akan mereview dari jawaban setiap kelompoknya. Nah, dari orientasi masalah tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah motor masuk ke dalam rumah itu adalah menggunakan prinsip bidang miring. Nah, di sini kita dapat lihat rumusnya X sama W dikali H per X. W-nya kan tetap, bendanya itu adalah motor. Nah, untuk penguatan materinya ya pada video ini akan Bapak tampilkan. Pada sepertinya tuas kita sudah bahas sampai soal-soalnya. Sekarang ke bidang miring. Apa itu bidang miring? Fungsinya apa? Contoh soalnya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut di bidang miring ya. Bidang miring sendiri juga ada kelemahannya, bisa dibilang bukan kelebihan tapi kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau bidang miring, nah jarak yang ditempuh itu lebih jauh kalau kita memakai bidang miring. Tapi tak apa, yang penting kita memberikan gaya yang lebih kecil. Itu tentang fungsi, keuntungan, dan kelemahan. Ini gaya minimal yang kita keluarkan. X ini adalah panjang bidang miring. Nah, pasti ada keuntungan. Namanya pesawat sederhana, pasti ada keuntungan. Nah, keuntungannya hampir sama seperti Untuk ini. penjelasannya sendiri itu sudah jelas ya, sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan di orientasi tadi. Sudah digambarkan dari penjelasan video tersebut. Jadi yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan bidang miring yang landai karena tingginya sama. Nah, kalau kita buat yang lebih curam, itu akan menghasilkan kuasa atau gaya yang lebih besar.
untuk menutup pembelajaran kita. Nah, ada kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama, apa kesimpulannya? Semakin landai bidang miring, maka gaya yang diperlukan itu semakin kecil. Kemudian apa lagi? Yang kedua, semakin panjang bidang miring, maka keuntungan mekaniknya Semakin besar. ya semakin besar. Jadi masalah yang diberikan solusi yang tepat apa? Yang menggunakan prinsip bidang miring. Nah, itu yang dapat kita simpulkan. Nah, pada pembelajaran ini kita perlu merefleksikannya. Nah, manfaat apa yang didapat dari materi bidang miring ini? Ada yang tahu manfaatnya? Ya, Chelsea? Kita bisa menerapkan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Kita tidak perlu mengeluarkan gaya-gaya ketika menggunakan prinsip bidang miring. Kita tidak memerlukan banyak gaya ketika kita menggunakan prinsip bidang miring. Oke, nah itu adalah manfaat yang kita dapat ketika mempelajari materi bidang miring. Hal apa saja yang tidak dimengerti pada materi ini? Adakah yang tidak dimengerti? Tidak. Cukup paham ya? Selanjutnya, silakan dikeluarkan handphone kalian, ya. Silakan dikerjakan, ya. Post test ya dengan link seperti ini. Linknya telah diberikan. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Nah, Bapak akan menampilkan hasil dari penilaian pengetahuan, berarti nilai post test dan pretestnya. Bapak akan tampilkan, bisa kalian lihat nilai yang kalian dapat. Untuk pertama kali yang di pretest, angka ini itu 75. Kemudian setelah post test yang telah melakukan percobaan, kemudian telah melakukan pemahaman terhadap materi yang telah dikerjakan. Nah, terjadi peningkatan, ya, yaitu menjadi 100. Ini juga terjadi peningkatan dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah nilai yang didapat setelah dan sebelum proses pembelajaran tadi. Untuk nilai keterampilan, ya. Nah, untuk presentasi kelompok yang sangat baik mempresentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah kelompok dari Chelsea. Silakan beri aplaus untuk kelompok Chelsea. Ya. Nah, untuk penilaian sikap sosial dan spiritualnya itu akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya, ya, untuk mengetahui berapa nilai-nilai dari kalian yang diperoleh pada saat Bapak melakukan observasi pada saat pembelajarannya. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, silakan kalian ulang kembali materi bidang miring ini supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi. Setelah itu kalian pelajari materi selanjutnya itu mengenai tuas. Ya. Nah, silakan diulang ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita telah melakukan pembelajaran dengan lancar dan baik dan diikuti oleh semua peserta didik. Yang ketua kelas, ya, silakan disiapkan dan berdoa sebelum kita menutup, ya, pembelajaran. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. 3,